Perkenalkan, nama saya Putri Thalia Maria Tampu Bolon, NPM 1742084, kelas 6 AKMA. Dalam video ini saya akan menjelaskan jawaban UTS etika profesi saya. Nah, kita akan mulai pada case yang pertama, yaitu mengenai tentang fraud in financial reporting system. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan fundamental principle itu ada 5. Yang pertama adalah integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang kedua yaitu adalah objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku di Indonesia. Yang keempat yaitu adalah kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak yang ketiga tanpa kewenangan yang jelas, kecuali ada hak dan kewajiban hukum untuk profesional mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi seorang akuntan profesional ataupun pihak ketiga. Yang kelima yaitulah perilaku profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang dapat mengurangi kepercayaan kepada profesi akuntan profesional. Dan di sini juga ada jenis ancaman yang dibagi menjadi 5. Yang pertama itu self-interest threat, yaitu ancaman tentang kepentingan keuangan yang mempengaruhi pertimbangan seorang akuntan profesional. Yang kedua itu adalah self-review threat, yaitu ancaman karena akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atau pertimbangan yang dapat dilakukan atau jasa yang diberikan seorang akuntan pada tempat kerjanya. Yang ketiga itu adalah advocacy threat, yaitu seorang akuntan mempromosikan posisi klien atau tempatnya kerja. Yang keempat yaitu adalah familiarity threat, yaitu ancaman kedekatan atau hubungan yang terlalu dekat yang berlangsung lama. Yang kelima yaitu adalah ancaman intimidasi, yaitu seorang akuntan mendapat tindakan intimidasi atau tekanan dari petinggi perusahaannya. Nah, dalam case yang pertama itu adalah fraud in financial reporting system. Yang pertama itu kita akan menganalisis fundamental prinsipalnya. Yang pertama itu integritas, yaitu harus jujur dalam bertindak sebagai presiden, yaitu dalam hal angka dalam penjualan dengan melakukan kegiatan transaksi yang benar dan adil. Yang kedua itu adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Rick harus tahu kompetensi profesionalnya untuk mengatasi situasi keuangan dalam konsolidasi yang akan dilakukan perusahaannya, sehingga
mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan pendapat dan dapat menarik kesimpulan. Yang ketiga yaitu adalah perilaku profesional. Rick dan Ross dalam hubungan profesional dan bisnis harus menghormati dan menaati hukum dan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak mengurangi kepercayaan kepada profesinya. Yang kedua yaitulah consideration. Yang pertama adalah fakta yang relevan, yaitu perusahaan tempat Rick bekerja sedang melakukan fraud dan dia tidak bisa bertindak jujur dalam hal ini. Dan Russ sebagai presiden itu tidak memberikan fakta yang jujur mengenai penjualan perusahaannya pada bank, dan perusahaan tidak mampu membayar hutang dan terjadi penyitaan terhadap perusahaan tersebut yang sebagian besar pemegang sahamnya adalah Russ. Yang kedua, intimidation threat yang ada pada kasus ini, yaitu Rick mendapat perlakuan intimidasi dari Russ, yaitu presiden perusahaan tersebut, yang selalu memeriksa dokumen penjualan yang ada di dalam laci Rick tanpa sepengetahuannya. Yang kedua adalah pihak yang terdampak. Yang pertama adalah Russ sebagai presiden perusahaan tersebut. Yang kedua adalah Rick, yaitu controller. Yang ketiga adalah Monica, vice president. Yang keempat adalah karyawan lainnya. Yang C itu who should be involved in the resolution. Yang pertama adalah Russ sebagai presiden. Yang kedua adalah Monica sebagai vice president. Yang ketiga adalah Rick, controller, bank, otoritas pajak, dan rekan kerja lainnya. Oke, yang ketiga adalah possible cause of the action. Yaitu adalah Rick harus bertindak jujur dan menolak atas tindakan Russ. Jika tidak bisa, Rick dapat mengundurkan diri, dan sebelumnya dia harus menyimpan bukti-bukti penting yang akan dibawa ke hukum jika suatu saat dia bermasalah saat ingin mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Yang kedua itu Russ sebagai seorang presiden perusahaan tersebut harus menerapkan prinsip etika dalam perusahaannya agar tindakan fraud tersebut tidak terjadi lagi. Nah, opini saya yaitu adalah dia harus menerapkan prinsip etika dalam perusahaannya, yaitu adalah integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan terakhir adalah perilaku profesional. Nah, selanjutnya adalah case yang kedua. Case yang kedua itu mengenai asset valuation atau write downs. Nah, karakter yang ada dalam case ini yaitulah Ron, inventory control clerk, Penny, controller, Art, company president, dan yang terakhir adalah Rhonda sebagai sales manager. Nah, kita akan menganalisis case ini adalah yang pertama adalah fundamental principle-nya. Dia melanggar prinsip-prinsip apa saja, yaitu satu, integritas, yaitu Penny harus jujur dan tegas dalam menanggapi banyak alat yang rusak dan tindakan yang mencatat atau memalsukan laporan mengenai hal tersebut. Yang kedua yaitu objektivitas. Penny sebagai controller itu tidak boleh bersikap menyimpang yang tidak sesuai dengan standar profesional terhadap keahliannya yang berlaku. Nah, dan yang ketiga
adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam hal ini, Penny harus tekun dan memiliki informasi yang cukup untuk tahu cara mengendalikan dan membuat para petinggi perusahaan mengganti alat yang rusak, berkarat, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua itu adalah consideration, yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fakta yang relevan. Nah, fakta yang relevan ini adalah perusahaan itu tetap memakai alat yang sudah tua, berkarat, yang dapat membahayakan dan juga merusak kualitas produksi barang, dengan alasan yaitu alat tersebut sudah tua dan tidak bisa dijual kembali dan sangat susah untuk dijual kembali. Yang B yaitu adalah pihak-pihak yang terkena dampaknya. Yang pertama adalah Penny sebagai controller, yang kedua adalah Art Company President, yang ketiga adalah Ron Inventory Control Clerk, yang keempat adalah Rhonda sebagai sales manager. Yang ketiga, who is involved in resolution? Yang pertama adalah Penny sebagai controller, yang kedua adalah Ron Inventory Control Clerk, yang ketiga adalah Rhonda sebagai sales manager, yang keempat adalah Art Company President, yang kelima adalah karyawan lainnya dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, possible cause of the action. Nah, yang pertama yaitu Penny itu harus mengambil tindakan tidak memalsukan laporan mengenai alat yang rusak dan mengambil solusi dengan menjual kembali, dengan mendepresiasi alat tersebut, dan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan dia harus rajin untuk mengetahui cara agar alat tersebut dapat dijual kembali. Yang keempat, opini saya yaitu perusahaan ini harus menerapkan prinsip etika agar perusahaan berjalan dengan semestinya dan mencapai tujuan bersama, yaitu yang pertama integritas, harus jujur dalam bertindak, objektivitas itu tidak boleh bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan sebuah perusahaan. Yang ketiga itu adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keempat itu kerahasiaan, harus dapat menjaga kerahasiaan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah perilaku profesional, yaitu menaati dan menghormati peraturan yang ada. Sekian video dari saya, terima kasih.